akhir-akhir ini banyak tenaga kesehatan kita, ya sebelum masa pandemi tentunya, tidak terserap keahlian mereka di dalam negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kami ucapkan. Berbicara mengenai penempatan migran Indonesia atau yang kita sebut dengan PMI ke luar negeri khususnya, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan minimal dalam 3 tahap. Yang pertama adalah bagaimana pra penempatan atau yang kita sebut dengan pelatihan maupun persiapannya. Tentunya di sini ada satu hal critical point yang harus kita bersama-sama untuk setuju bahwasanya seluruh produk yang telah disertifikasi oleh pihak yang mensertifikasi itu harus dapat ditempatkan ke luar negeri dengan jabatannya, sehingga tidak ada lagi orang yang misleading, tidak ada lagi orang yang merasa tidak kompeten untuk dapat bekerja. Akan tapi sebaliknya, bahwa semua masyarakat baik yang baru lulus sekolah maupun mereka yang telah disertifikasi oleh semua jenis sertifikasi profesi di Indonesia dapat bekerja sesuai dengan profesinya di luar negeri. Maka dari itu, hal satu itu sangat penting untuk kita lakukan. Karena apa? Mengingat itulah titik pelindungan profesi. Salah satu contoh bahwasanya pada hari akhir-akhir ini banyak tenaga kesehatan kita, ya sebelum masa pandemi tentunya, tidak terserap keahlian mereka di dalam negeri, sehingga mereka wajib kita arahkan, wajib kita memberikan informasi kepada mereka untuk bisa memanfaatkan keahliannya dalam bidang kesehatan di luar negeri. Nah, dikarenakan informasi yang kurang terarah, atau mungkin mereka juga yang kurang mencari informasi yang update, maka kewajiban kami, kewajiban kita selaku P3MI itu dapat memberikan info kepada teman-teman kesehatan, ya dalam hal ini adalah perawat, ada bidan, untuk dapat bekerja sesuai dengan kompetensinya di luar negeri, sehingga kita tidak akan melihat lagi teman-teman yang menjadi kasir di salah satu minimarket, tidak akan lagi mereka menjadi sales obat ya, di perusahaan-perusahaan yang lain, walaupun itu hak, tetapi alangkah baiknya mereka bekerja sesuai dengan profesinya, yaitu di bidang tenaga kerja kesehatan. Dan banyak lagi sektor-sektor yang lain di mana mereka telah tersertifikasi dengan baik, sehingga kita selaku P3MI yang telah diamanahkan oleh kementerian, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, yang diberikan lisensi khusus, dapat membantu mereka dalam meningkatkan profesi mereka dan bekerja sesuai dengan profesinya. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah mengenai pelindungan. Banyak teman-teman kita, ya baik satu sektor maupun lintas sektor maupun PMI-nya sendiri maupun kita sebagai P3MI, yang merasa tidak ada confident atau percaya diri bahwa mereka akan terlindungi dengan baik. Dalam hal ini tentu kita harus seksama melihat bahwa semua negara penempatan hari ini telah membuka diri dengan baik. Semua negara penempatan hari ini telah merubah segala bentuk sistem perundang-undangan tenaga kerja asing. Ya, jadi
kami melihat dengan seksama baik melalui digital maupun surat kabar bahwa semua negara hari ini telah merubah bahkan meratifikasi bentuk-bentuk pelindungan terhadap tenaga kerja asing di negaranya. Apa maknanya? Bahwa tidak ada hal yang perlu ditakutkan hari ini dalam bidang pelindungan. Kenapa? Karena segala bentuk perjanjian maupun apa yang akan mereka terapkan dalam pekerjaan mengenai hak dan kewajibannya telah dilalui sebelum mereka berangkat. Itu satu. Yang kedua adalah ada kontrol sosial digital hari ini yang selalu tiap saat mengupdate baik itu secara kegiatan maupun hal ehwal yang menjadi kebutuhan kedua belah pihak sehingga menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dan yang lebih konkret lagi bahwa segala bentuk perselisihan, perburuhan itu dapat dimediasi oleh kementerian yang terkait di tempat kerjanya. Salah satu contoh Saudi Arabia. Negara Saudi Arabia dengan segala bentuk formatnya, dengan segala bentuk perubahannya telah menjelma menjadi salah satu negara yang mengadopsi pelindungan-pelindungan hukum, pelindungan-pelindungan yang sifatnya adalah menjaga hak dan kewajiban dari pekerja dan pemberi kerja, yaitu end user. Sehingga pada akhir-akhir ini mereka menerbitkan beberapa aturan yang langsung mengikat kepada pekerja dan pemberi kerja, sehingga adalah aplikasi yang mereka terapkan yang diwajibkan bagi pekerja untuk mendownload aplikasi tersebut dan di saat waktu yang bersama dapat berinteraksi dengan apapun mengenai kebutuhan mereka. Kalau dahulu kita selalu beranggapan bahwa mereka akan terikat, bahkan diikat. Kalau sekarang ya fenomena yang ada bahkan mereka keluar pun negara Saudi Arabia tidak harus dapat memberikan atau meminta izin kepada pemberi kerja. Mereka bebas menentukan pilihannya, tentunya dengan kaidah-kaidah yang telah mereka sepakati sebelum mereka bekerja. Itu dalam bidang perlindungan. Sehingga menurut hemat kami, semua negara terutama di Asia sudah membenah diri menjadi negara yang modern terhadap pelindungan tenaga kerja asingnya. Maka dari itu, berkaitan dengan hal yang pertama tadi, nilai kompetensi wajib hukumnya didapatkan. Bahwa itulah dasar di mana pelindungan itu dimulai dari profesi tersebut. Untuk yang ketiga adalah mengenai regulasi. Kami sebagai swasta, kami sebagai P3MI yang telah diamanahi oleh pemerintah dalam hal ini Kemenaker Trans dan disupervisi oleh BP2MI, tentunya berharap bahwa semua yang diproduk baik secara perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, baik perka badan, baik permen, semua arahnya adalah demi kemaslahatan, tidak menuju kepada satu hal tertentu atau kelompok tertentu maupun kepentingan tertentu. Kami berharap ini benar-benar menjadi hal yang bersama untuk kepentingan bersama, supaya kedepannya kita benar-benar bersinergi, bahwasanya ini murni kepentingan masyarakat dan rakyat Indonesia. Maka kami berharap kedepannya sinergitas kami selaku P3MI dan pemerintah dapat selalu bersinergi membangun kebijakan-kebijakan yang lebih modern, kebijakan-kebijakan yang sifatnya mengakomodir terhadap kemajuan, sehingga kita tidak lagi terjebak dalam pasal-pasal yang seolah-olah melindungi pihak tapi menguntungkan pihak yang lain. Akan tetapi kita akan menjadi sinergitas bersama dengan ketentuan-ketentuan yang sudah baik dan mengikuti arah zaman yang
maju nantinya. Terima kasih.